Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Wah, ini kita sore hari ini sedang persiapan mendisplay karya Pak GM Sudarta ya. Ini bersama Pak Sanagra, Mas Joko Kisworo akan membahas tema pameran besok, dimensi GM Sudarta. Nah, kita mengatakan dimensi pada konteks ini melihat dan menampilkan atau menginterpretasi atas karya-karya Pak GM yang variatif. Beliau ini seorang seniman karikaturis, dikenalnya karikaturis. Padahal beliau juga melakukan kegiatan kesenian-kesenian lainnya ya. Salah satunya membuat ilustrasi, membuat karya lukis dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat bagaimana interpretasi dari Pak Sanagra, Mas Joko tentang Pak GM. Silakan Pak Sanagra, ini menceritakan mungkin di mic-nya Pak. Ya, kalau saya barangkali gembira sekali ya, Mas Darta itu dipamerkan di Balai Budaya. Ini satu kegembiraan karena Mas Darta itu sering sekali ke Balai Budaya dan kalau ke sini selalu cerita-cerita banyak tentang politik sekarang, tentang seni, tentang kebudayaan, itu selalu dia banyak bercerita tentang itu Mas Darta dengan gayanya itu ya, yang rapi, yang neces itu ya, itu Mas Darta gitu. Dan bahasa yang sangat sopan, sangat halus ya, itu Mas Darta. Seperti kita lihat pada lukisannya Mas Darta itu kan seperti merindukan sesuatu gitu, seperti semua gitu ya, seperti kontemplatif. Iya, kontemplatif ya, dia sangat kontemplatif ya, semua karya-karyanya, terutama kalau dia sudah gambar perempuan itu ya, wah, kita seperti masuk ke dalam lukisannya itu. Mas Darta saya kira pelukis yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah lelah itu. Karikaturnya juga gitu. Setiap minggu itu selalu nunggu apa ini yang mau digambarin lukisan Mas Darta itu gitu. Dengan baret ya, dengan jas yang ada tambalannya di sini, semua itu bagian-bagian yang menarik ketika dia membuat karikatur itu. Jadi menurut saya Mas Darta adalah salah satu seniman hebat Indonesia, dan hari ini kita berbanggalah bisa menikmati karya-karyanya kembali gitu ya. Ya, terima kasih Pak Sanagra. Mas Joko, silakan. Baik, terima kasih. Jadi dalam pameran Pak Darta ini dengan tema dimensi, saya rasa dimensi ini cukup, menurut saya tepat juga ya. Dimensi seorang GM Sudarta itu, memang saya tidak mengenal dekat dengan Pak GM Sudarta ya, namun karena memang generasinya jauh di atas saya, namun ketika waktu itu sempat ya bertemu di Pasar Seni Ancol dengan ada Pak Pramono di sana, Pak John Hidayat, ya ngobrol ngalor ngidul, itu memang saya merasakan sekali Pak GM Sudarta ketika ngobrol mengenai kartun atau kartun yang digarapnya itu memiliki bobot yang luar biasa menurut saya. Refleksi atau dimensi yang dipamerkan di Balai Budaya yang saya lihat sekitar 60 karya ini buat saya yang saya rasakan secara pribadi seperti, katakanlah orang Jawa itu seperti sesajen atau sajen atau sastra jendai. Sastro Jendro. Pangruwating Diu. Nah ini jadi karya-karya GM Sudarta ini seperti ajimat buat para kartunis muda menurut saya, karena cukup kuat ya. Jadi karya-karyanya seperti yang sedang di-display saat ini, contoh adalah gambar ilustrasi Soekarno dan Pak Gus Dur gitu. Itu terasa sekali auranya untuk muncul gitu ya, itu memang itu tadi refleksi rasa yang tidak bisa kita ungkapkan, akan tetapi dari kartun ini
tampak sekali. Jadi yang karya yang pasca akan display ini sangat tampak sekali auranya. Pak GM Sudarta benar-benar menjadi katakanlah ikon kartunis para kartunis muda saat ini. Ya, terima kasih Mas. Kalau kita memang melihat beberapa karya ya di sini, memang karya-karya Pak GM karakter karikaturalnya itu tidak hilang, tetap ada. Tetapi di balik semua itu ada suatu pesan sebetulnya ya. Dari gambar-gambar ini memang ada yang menampilkan tentu kaitannya dengan politik, dengan situasi atau kritik sosial, atau hal yang berkaitan dengan religiusitasnya. Nah di sini kalau ada beberapa yang saya ingin sampaikan, ini sebenarnya refleksi dari keluarga Kudus, dari Bunda Maria sama putranya. Ini ikon, tapi ikon model Jawa. Nah, Pak GM ini juga mengagumi seniman-seniman luar negeri. Salah satunya Gustav Klimt. Nah, beliau ini kan karya-karyanya mirip Gustav Klimt, tetapi juga ada yang berkaitan dengan karya-karyanya pelukis dari Jerman ya, Karen Wolfis atau siapa itu. Nah kemarin dibahas mirip gitu, semangat untuk menggambarkan tadi ada kerinduan, ada kemanusiaan, ini menjadi sangat menonjol. Dan ada beberapa memang cerita ya, saya terutama 4 penunggang kuda ini dari Bu Peti sendiri yang menceritakan bahwa Pak GM setiap menyelesaikan penunggang kuda 1 masuk rumah sakit, yang kedua masuk, jadi beliau ini memang belum selesai, masih belum ditandatangani juga, karena beliau bolak-balik masuk rumah sakit, dan Bu Betty mengatakan dah wis Pak aja diteruskan lah, beliau takut mungkin ada sesuatu ya. Nah ini juga ada kisah-kisah bagaimana politik, perebutan kekuasaan, jabatan, kursi dan lain sebagainya ini menjadi suatu hal yang menarik. Dan ada satu karya yang berkaitan dengan apresiasi dari Pak GM terhadap nelayan ikan paus di Lamalaira. Jadi daerah Lamalaira itu memang daerahnya tandus. Mereka hanya berburu paus setahun sekali. Jadi mereka bisa mengadakan misa atau pengucapan syukur untuk berburu paus. Nanti ada paus yang tersesat ke situ. Walaupun ada 3, yang diburu hanya 1, tidak boleh 3-tiganya. Jadi disinilah mungkin Pak GM menggambarkan keteguhan atau karakter dari nelayan-nelayan Lamalaira. Nah ini banyak hal-hal yang ikonik sebetulnya. Kita juga menampilkan beberapa karya yang tidak diterbitkan oleh Kompas waktu itu, katanya ini ada terlalu tajam lah, apalah, banyak pertimbangan. Tapi ini menjadi kenangan, menjadi sesuatu yang penting. Ini di tahun politik ini kita tidak ingin berpolitik, tetapi kita menampilkan dan mengapresiasi seorang GM Sudarta sebagai maestro seni, dan ini menjadi kebanggaan Indonesia. Nah untuk closing silakan Pak Sanagra, ada pesan-pesan apa untuk kaitan dengan Balai Budaya ini? Saya pikir memang pameran-pameran dari tokoh-tokoh masa lalu itu sangat penting kita hadirkan kembali, karena ini energi, ini bisa membangun kembali semangat seni Indonesia, semangat kebudayaan Indonesia. Menjadikan inspirasi, membuahkan power dan energi gitu ya Pak ya. Nah silakan Mas Jowo. Ya, jadi benar apa yang dikatakan tadi Pak Sanagra, bahwa ini menjadi energi positif buat kita anak muda ya, sebagai kartunis mungkin ya. Sebab Pak GM Sudarta ya mau nggak mau kita harus akui bahwa beliau adalah seorang maestro ya, maestro kartunis ya, seniman bangsa ini, dan harus terus kita kenang agar maestro itu tetap tampak ya sebagai ikon kesenian atau seni budaya di negara ini. Sebab maestro ini di negara kita agak sulit untuk bisa diangkat di kemudian hari.
beneran dikatakan Pak Sanarga tadi, ini adalah energi positif yang terus harus kita pelihara. Ya, kita semua menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan, tapi setidaknya kita menunjukkan kecintaan, kebanggaan, dan apresiasi yang luar biasa kepada para senior-senior kita, dan kita untuk tetap sadar bahwa seni budaya merupakan pilar peradaban bangsa yang harus kita tumbuh kembangkan.